Pemirsa, Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara soal kekalahannya pada pemilihan presiden 2014 dan 2019. Meski menyatakan tak puas dengan hasil itu, Prabowo menyatakan tak ingin berlarut-larut meratapinya. Bukan kali pertama pemirsa, Prabowo berbicara soal kekalahannya di Pilpres. Beberapa waktu lalu kita ingat betul ya, di hadapan para purnawirawan TNI Polri, Prabowo mengaku mendapat ejekan karena tetap maju menghadapi Capres meski telah beberapa kali kalah. Apa maksud dibalik pernyataan dari Prabowo Subianto? Apakah Prabowo justru merendah untuk terbang lebih tinggi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman, dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat petang, Bapak-Bapak. Ya, selamat petang. Assalamualaikum, Bang Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke Bang Egy, saya mau ke Bang Habib dulu ya. Bang Habib, pernyataan Pak Prabowo ini yang mengatakan bahwa, saya ulangi lagi deh kalau gitu ya. Pak Prabowo mengatakan bahwa tidak puas dengan hasil Pilpres 2014-2019 tapi tidak ingin meratapi kekalahan itu. Ini bisa dimaknai memang sebuah optimisme bisa memenangkan Pilpres 2024, sebuah pesimisme, atau sebetulnya seperti apa sih maknanya, Bang Habib? Ya, itu menunjukkan kebesaran hati beliau ya, kelegowoan beliau menghadapi situasi-situasi yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, dalam perjuangan kan memang kadang-kadang tidak sekali berhasil, tapi beberapa kali, 2 kali, 3 kali baru kemudian berhasil. Disitulah yang inti perjuangan. Bagaimana ya seorang yang pernah gagal bangkit lagi, orang yang pernah jatuh kembali berdiri tegak dan melanjutkan perjuangan. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana optimisme, bagaimana militansi, bagaimana semangat juang itu nggak pernah padam di hati beliau, ya, demi mengabdi kepada bangsa dan negara, ya. Selagi beliau mampu, ya, selagi beliau memiliki stamina, mampu secara politik juga, beliau akan terus berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Kurang lebih seperti itu, dan ini kan pidato juga yang sering disampaikan kepada kami, ya, karena kamilah ya Partai Gerindra yang terus mendesak beliau maju. Sering disampaikan begitu. Jadi kita kalah atau menang itu hal yang lumrah dalam politik, tapi bagaimana respon kita terhadap kekalahan, respon kita bagaimana jatuh, bagaimana reaksi kita untuk apakah kita akan tetap dalam semangat perjuangan. Kurang lebih begitu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, jadi itu tadi ya, rasa optimisme untuk memenangkan Pilpres 2024. Saya mau ke Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi juga melihat hal serupa. Ini merupakan bentuk optimisme dari Prabowo Subianto untuk menghadapi Pilpres 2024 atau seperti apa? Ya, kita tidak bisa memisahkannya dari acara itu sendiri, kita dan para pemirsa. Ya. Sebetulnya kan kita harus catat bahwa itu acara dari Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia. Ya. Ada Effendi Simbolon nih, pas gambarnya lagi keluar. Jadi ini semacam sebuah acara dari Persaudaraan Simbolon, yang mana kita tahu Effendi Simbolon adalah salah satu tokoh tenar ya, tokoh penting dari Partai PDI Perjuangan, tapi juga merupakan mitra lah dalam konteks kritik dan berbagai hal di Komisi 1 DPR. Jadi ketika Pak Prabowo curhat di sini, sebetulnya kan lebih kalimat-kalimat bersayap saja untuk yang pertama tidak langsung berbicara tentang politik gitu ya, tapi menceritakan semangatnya untuk terus maju. Dan yang kedua, sesudah tadi curhat kalah Pilpres beberapa kali, tetapi ya kalau kalah sedih, tapi tetap ingin maju seperti kata Bang Habib tadi, di ujungnya ada kata-kata dari Bang Effendi Simbolon bahwa dia melihat nakoda ke depan itu ya seperti Pak Prabowo lah gitu ya. Walaupun dia katakan dia ini pernyataan pribadi karena sebagai anggota PDI Perjuangan dia tetap tegak lurus dengan ketua umum, dalam hal ini calon presidennya adalah Ganjar Pranowo. Jadi sebetulnya tidak bisa kita lihat hanya curhatnya saja Gita dan pemirsa, tapi lebih pada konteks yang lengkap seperti tadi. Oke, nah konteks lengkap ini yang dimaksudkan perspektifnya Bang Egy seperti apa? Kalau tadi kan Bang Habib mengatakan bahwa ini bentuk optimisme dari Pak Prabowo karena kita kalau lihat sejarahnya kan memang sudah beberapa kali kalah dalam pemilihan presiden. Atau seperti apa kalau Bang Egy? Ya, kalah beberapa kali itu kan juga suka menjadi katakanlah ledekan kita ya, atau
Orang bilang, wah udah kalah beberapa kali kok masih maju gitu. Bahkan ada lagu yang mengatakan jangan sampai 3 kali kalau kalah atau putus cinta itu gitu. Tapi ini kan kalau sebagai capres baru 2 kali, 1 kali lagi sebagai cawapres. Nah yang menarik sebetulnya adalah semangat untuk tetap maju tadi mendapat kesempatan dalam acara persaudaraan Simbolon ini, dan kemudian di dalam acara itu di ujungnya kesimpulannya justru dari Effendi Simbolon gitu. Jadi dalam acara ini kalau kita lihat kan ujungnya yang keluar banyak kata-kata nahkoda ditambah dengan kata-kata bahwa yang saya lihat kata Effendi Simbolon sebagai pribadi adalah ini cocoknya ada di Pak Prabowo. Dia tidak langsung mengatakan. Nah itu maknanya apa, Bang Ege? Maksud saya begitu. Maknanya apa itu? Kalau dari Bang Ege maknanya kalau kita mau jujur saja membaca konteks ini dan mengait-ngaitkan tanpa mengatakan kita sedang mendukung siapa, ya Effendi Simbolon menyatakan salah satu nakoda ke depan yang cocok itu adalah Pak Prabowo, kelas-kelasnya harus seperti Pak Prabowo, walaupun dia mengatakan Ganjar juga harus maju. Jadi maksud saya di sini tentu orang bisa membaca, kalau dulu ada namanya teori jalan tengah, ini jangan-jangan orang nanti membacanya sebagai teori kapal pindah gitu. Tapi saya tidak mau ke sana, saya hanya ingin mengatakan Pak Prabowo sempat juga menyampaikan bahwa dia ini diundang cuma 2 hari sebelumnya gitu. Jadi dia menganggap acara ini acara yang penting untuk curhat, membatasi diri tidak bicara politik, tapi biarlah para pemirsa atau mereka yang kemudian membaca melalui media menerjemahkan artinya gitu. Oke, saya mau ke Bang Habib kalau gitu. Bang Habib tadi kan menyampaikan bahwa pesan yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo ini adalah rasa optimisme ya dapat memenangkan Pilpres 2024. Ini strategi apa yang memang saat ini tengah diramu oleh Partai Gerindra? Ya kalau visi misi saya pikir Pak Prabowo kan tinggal butuh penguatan ya. Misalnya terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat, itu kan selama beliau 5 tahun di pemerintahan kurang lebih sudah dipraktekkan di Kementerian Pertahanan dan juga visi misinya Pak Jokowi ya, yang menurut saya secara garis besar sama juga sudah dipraktekkan. Jadi nilai plus Pak Prabowo hari ini dibandingkan 2019-2014 adalah track record baru bahwa dalam 4 tahun belakangan misalnya orang melihat langsung bagaimana Pak Prabowo kalau di pemerintahan. Kalau dahulu kan Pak Prabowo hanya mungkin 25 tahun yang lalu hanya memimpin pasukan yang skupnya tidak terlalu besar. Kalau sekarang kan di kementerian yang sangat strategis ya, dan selalu ada bersama Pak Joko Widodo selaku presiden. Nah ini orang melihat bagaimana positifnya, dampak positifnya kalau Pak Prabowo ada di pemerintahan. Dan ditambah lagi ada hal yang paling menarik ya, dinamika saat ini tidak ada lagi polarisasi, tidak ada lagi pertentangan yang antagonis antar para pendukung. Sepertinya seperti begitu. Kenapa? Karena Pak Prabowo ternyata bisa klop, bisa bergabung, ketika bergabung dengan Pak Jokowi bisa sangat klop dan bersinergi menghasilkan kinerja yang luar biasa. Kita tahu approval rating terhadap Pak Jokowi tinggi. Sementara Pak Prabowo di sisi lain dalam skup Kemenhan kinerjanya selalu disebut sebagai menteri yang berkinerja terbaik. Jadi ketika dua tokoh ini bergabung, maka menghasilkan nilai yang sangat bagus buat bangsa ini. Nah, ini nilai plus ya. Nilai plus bagi Pak Prabowo, bagi kami, karena pertama tidak ada lagi polarisasi. Kita tahu kalau kontestasi yang dipenuhi dengan polarisasi yang antagonis capek, ya. Berkelahi saja kerjanya tiap hari, kita tidak sempat menyampaikan visi, misi, dan program. Tapi kalau ini bisa lebih masuk, dan rakyat ya, kalau Anda lihat kita ya, Pak Prabowo ini kan jarang menghadiri acara resmi yang sifatnya seperti kampanye, acara partai resmi. Event-event di mana beliau muncul ke publik adalah event-event kerja, event-event beliau melakukan kerja gitu, atau mendampingi Pak Jokowi dalam konteks kerja. Dan itu dimonitor oleh rakyat, bagaimana beliau bekerja dan bagaimana beliau bisa membina hubungan yang sangat baik dengan Pak Jokowi. Jadi ini jelas-jelas ya,
banyak hal baru ya yang nilainya positif buat Pak Prabowo di 2024 ini. Oke, jadi itu dari Gerindra merasa dapat suntikan elektoralnya dari sana ya. Saya mau ke Bang Ege kalau gitu. Bang Ege melihat seperti itu juga nggak? Bahwa ada hal-hal baru, variabel baru tadi disampaikan oleh Bang Habib ini, misalnya berada di dalam pemerintahan, kemudian tidak ada polarisasi, itu yang kemudian bisa menjadikan suntikan elektoral untuk seorang Prabowo Subianto. Anda melihat itu nggak? Ya, itu terkait dengan teori yang saya rasa saya dengan Burhanuddin Muhtadi pernah sepakat dulu. Itu bagian dari teori jalan tengah namanya. Jadi ketika ada yang sedang berhadapan, kemudian orang tidak langsung dari satu pendulum ke pendulum yang lain. Jadi misalnya kalau orang tidak suka pada salah satu calon presiden, misalnya Ganjar, mereka tidak langsung ke Anies, tapi bisa berhenti di Prabowo. Kalau selama ini tidak suka dengan Pak Jokowi, tidak langsung juga misalnya ke Anies, tapi berhentinya di Pak Prabowo. Sebaliknya kalau belum suka dengan Anies, tidak langsung juga ke Ganjar, tapi di Pak Prabowo. Dari situ tim Pak Prabowo ini berusaha mengembangkan posisi namanya pemersatu. Itu yang sementara ini mereka dapat. Tapi yang menarik sebetulnya kita dan para pemirsa dikaitkan juga dengan hasil survei dari SMRC tadi yang baru mengaitkan Prabowo dengan Muhaimin saja. Padahal kan beberapa potensi lainnya belum digali. Misalnya ada Prabowo dengan kalau bagi Gerindra, Prabowo dengan Ganjar misalnya, bagi PDIP Ganjar dengan Prabowo. Bagi yang menunggu Mahkamah Konstitusi bisa juga Prabowo dengan Gibran misalnya. Jadi sebetulnya yang ingin saya katakan ini masih cair. Dan kesempatan-kesempatan untuk curhat ini digunakan sebagai sampiran pada sebuah pantun. Jadi curhat mengenai kalah Pilpres dan ingin maju untuk bangsa, tapi nanti isi dari pantun tersebut disampaikan oleh Effendi Simbolon misalnya, atau Bang Habib kita ini gitu. Oke, nah menarik. Saya mau ke Bang Habib lagi kalau gitu. Bang Habib, ini kan tadi kita bicara konteksnya soal variabel-variabel yang bisa membuat ini suntikan elektoral untuk Prabowo Subianto. Tapi ini kan jadi pertanyaan publik juga ya Bang Habib ya. Kenapa kemudian setelah kalah berkali-kali kalau kita lihat ya, tadi Bang Habib juga mengamini itu kan, kalau kita lihat sejarahnya, kenapa memilih untuk tetap maju? Itu jadi pertanyaan publik, apakah memang ini karena ada pengaruh terhadap perolehan kursi bagi Partai Gerindra di DPR RI? Atau seperti apa Bang Habib? Tidak sesederhana itu, bagaimana disampaikan Pak Prabowo ya, bagi seorang beliau dibesarkan dalam tradisi keluarga pejuang, mulai kakeknya, bapaknya, keluarganya, omnya adalah berjuang, bahkan dua omnya, dua pamannya gugur dalam berjuang. Berjuang itu soal kalah menang itu nomor sekian, tapi penting bagaimana bisa terus berjuang. Kalau dalam tradisi silat ya, tradisi silat itu yang dinilai itu bukan bagaimana kita terpukul, tetapi bagaimana reaksi yang kita lakukan ketika kita terpukul. Nah, semangat juang itulah yang mengilhami ya, dan menjadi memang pegangan bagi Pak Prabowo untuk tidak pernah rendah diri, tidak pernah kecil hati ketika gagal mencapai apa yang diperjuangkan. Beliau akan terus berjuang ya dalam kapasitasnya sebagai ketum, dan sebetulnya secara politik sangat memungkinkan gitu kan. Partai Gerindra sekarang partai kedua peraih suara terbanyak nasional. Ya, dan sudah kita sudah ada KKIR, sudah ada komitmen berjuang bersama dengan PKB yang kalau kita mencalonkan itu cukup. Jadi secara politik ini pondasinya juga ada gitu loh. Nah, sehingga sangat wajar ya Pak Prabowo tetap maju ya, dan kita tetap bersemangat mendukung beliau. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Habibur Rahman, kemudian ada Bang Effendi Ghazali telah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini. Sehat selalu.